Di sini kami selalu mendukungmu. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, berharap pertandingan melawan Borneo FC tidak berjalan keras yang berakibat cedera. Kedua tim akan menjalani duel pada laga pekan ke-22 Liga 1 2022/2023 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Namun, jelang laga ini, tim Bajul Ijo dibayangi oleh insiden saat kedua tim bertemu di putaran pertama lalu. Insiden tersebut terjadi saat laga pekan kelima saat pertandingan digelar di Stadion Segiri, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Saat itu terjadi pada menit ke-16 saat Kei Hirose melepaskan tackle keras kepada Koko Ari. Akibat kejadian ini, Koko langsung ditarik keluar dan dibawa ke rumah sakit. Setelah insiden ini, Kei meminta maaf langsung kepada Koko karena aksinya berbahaya. Kembali bertemu, Aji Santoso menjelaskan jika semua pemain harus bisa membedakan permainan keras dan kasar. Saya pikir di sepak bola namanya permainan keras itu wajar, yang penting jangan kasar, kata Aji Santoso pada sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Borneo FC, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Aji menegaskan jika mereka sudah memberikan maaf kepada Kei Hirose atas insiden di putaran pertama lalu. Beda antara keras dan kasar. Kasar, yang berujung untuk mencederai lawan. Saya pikir tidak perlu untuk membalas karena saya lebih fokus kepada permainan sepak bolanya apalagi Kei Hirose dulu sudah minta maaf, ujarnya. Permainan kasar akan membuat pertandingan tidak berjalan dengan baik dan justru merugikan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, tidak hanya pertandingan Persebaya dengan Borneo FC. Persebaya akan melakoni laga lanjutan Liga 1 dengan menjamu Borneo FC, Jumat 3/2, besok. Persebaya cukup antusias menyambut laga tersebut. Pasalnya dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, itu bisa dihadiri penonton secara langsung. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan hadirnya penonton, bonek, bakal membuat semangat pemain menjadi berlipat. Motivasi menampilkan yang terbaik diharapkan membawa tim Bajul Ijo meraih 3 poin dan melanjutkan tren positif yang sudah ada. Dengan ada supporter tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi saya dan pemain untuk tampil lebih baik lagi. Menghibur lagi, untuk pemain tim Persebaya bisa dapat poin penuh. Jelas Aji, Kamis 3/2. Sebelumnya Persebaya mendapatkan sanksi dari Komisi Disiplin Komdis PSSI yang menjatuhi hukuman 2 laga home tanpa penonton sebagai akibat dari kerusuhan supporter usai laga melawan RANS Nusantara FC pada September tahun 2022 lalu di Gelora Delta Sidoarjo. Awalnya Komdis PSSI menjatuhkan sanksi 5 laga tanpa penonton. Namun usai dilakukan banding, sanksi tersebut berkurang menjadi hanya 2 laga. Persebaya sendiri sedang memperlihatkan tren kebangkitan di putaran kedua Liga 1 2022/2023. Kemenangan demi kemenangan diraih tim Bajul Ijo. Terbaru, Persebaya mengalahkan Madura United di Stadion Ratu Pamelingan Pamekasan, Minggu, tanggal 29 Januari. Bajul Ijo menang dengan skor 2-0. Ini merupakan kemenangan keempat Persebaya secara beruntun. Kabar terkini jelang duel Persebaya Surabaya kontra Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1. Sesuai jadwal, laga Persebaya Surabaya kontra Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1 akan dihelat di Stadion Gelora Joko Samudro. Laga antara Persebaya Surabaya kontra Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1 diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim dalam laga terakhirnya sama-sama meraih hasil positif. Pasukan Borneo FC menang 2-0 atas Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Segiri Samarinda. Sementara Persebaya Surabaya menang 2-0 di markas Madura United dalam lanjutan BRI Liga 1. Jelang Persebaya Surabaya kontra Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1, pilar pesut etam sudah kembali dari masa hukuman dan juga cedera. Pemain yang dimaksud yakni Diego Michels, Kei Hirose, hingga Terence Puhiri. Sebelumnya diketahui, Diego Michels absen bela Borneo FC gegara kena hukum Komdis PSSI. Sementara Kei Hirose absen gegara sebelumnya dapat hukuman kartu merah sedangkan Terence Puhiri absen bela Borneo FC karena cedera. Kini Diego Michels, Kei Hirose, hingga Terence Puhiri sudah siap kembali bela pesut etam. Alhamdulillah Terence dan Diego sudah siap tampil lagi. Namun kami mesti menunggu kesiapan akhir mereka jelang pertandingan lawan Persebaya, terang Ahyar Ilyas, asisten pelatih Borneo FC.